Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi bihi qalbi bijahil nabi wa sahbi wal ali amma. Yang saya hormati dan saya muliakan oleh segenap jamaah Majelis Salatul Haddad, para bapak-bapak, para pemuda, terkhusus yang saya hormati dan saya muliakan para segenap orang tua, para kesepuhan, para guru, bil khusus para guru kita, Pak Ustaz Asep selaku pimpinan Majelis Ratib, dan juga orang tua kita Abah Haji Edi, kesepuhan kita Bapak Nono. Mudah-mudahan para guru kita, kesepuhan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian, biasa kita terlebih dahulu bacakan surat Al-Fatihah kepada segenap guru-guru kita. Al-Fatihah. Wa idharuhi li Habib Ali bin Ahmad Nasrul Abdullah bin Alamin Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Alamin Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad Sallallahu bin Ali Idris Rasulihim Furim Muhammad Bisham Birahman Mungkin Jannah Lidu Alim Barakatuh Nasralih Al-Walihim Makatim Al-Din Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. إلى أن قال وأخرج في الأوسط من حديث أبي هريرة من قرأ قل هو الله أحد 11 مرات بني له قصر في الجنة ومن قرأها 20 مرة بني له قصران ومن قرأها 30 مرة بني له 3. Malam hari ini kita masih membahas yaitu seputar keistimewaan ataupun faidah daripada surat Al-Ikhlas, ya. Yang mana surat Al-Ikhlas ini termasuk dari pada bagian zikir ratib Al-Haddad. Di minggu sebelumnya, minggu kemarin sudah sebagian kecil sudah saya sampaikan beberapa keistimewaan dari surat Al-Ikhlas. Di antaranya surat Al-Ikhlas ini menandingi sepertiga dari Al-Quran. Jadi sekali kita baca itu seakan-akan kita membaca sepertiga Al-Quran, kurang lebih yaitu 10 juz, ya. Kalau kita baca 3 kali, ya berarti khatam, gitu. Karena dalam Al-Quran itu ada berapa juz? 30. Jadi kalau baca 3 kali Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas,
sama saja kita sudah khatam Al-Qur'an. Ya, ini bagi umat-umat yang pada malas ya, kayak kita semua ini ya. Dan juga diantaranya orang yang membaca surat Al-Ikhlas ketika dia sakit, ya, diantaranya yaitu yang mana sakitnya ini menyebabkan dia meninggal, maka kata Nabi apa kemarin, dia yaitu akan diberikan keamanan di dalam kubur. Jadi nggak bakal digencet sama kuburan, dihimpit, nggak bakal disiksa sama para malaikat. Bahkan ya bukan hanya di kuburan, nanti sampai di yaumil qiyamah ya dia akan diangkat, dituntun sama malaikat ya sampai masuk ke surga, melewati sirotnya itu sama malaikat gitu ya, diantar sama malaikat, digotong. Enakannya enak kan? Nah, kalau lagi sakit banyakin baca surat Al-Ikhlas. Sekali aja itu sakit yang membuat kita meninggal gitu ya. Alhamdulillah ya, kalau meninggal waktu sakitnya kita banyak membaca surat Al-Ikhlas ya, dapat faidah ini ya, nanti di kuburan aman dari siksa kubur, di akhirat diantar sama malaikat sampai masuk ke surga. Jadi ada bodyguardnya gitu ya, para malaikat ya. Dan kemudian juga ya diantaranya ya kemarin sudah saya jelaskan, sampaikan kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka surat Al-Ikhlas ini menjadi apa? Bara'atul minan nar, menjadi pembebas dari api neraka. Luar biasa ya, masih banyak faedahnya ya, kalau kita baca semua nggak bakal cukup. Dan kemudian diantaranya faedah dari surat Al-Ikhlas, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad sebanyak 11 kali. Berapa? 11. Apa pahalanya? Apa faedahnya? Maka kata Nabi, bunyalah qasrun fil jannah. Maka kata Nabi akan dibangunkan oleh Allah ya buat orang yang baca surat Al-Ikhlas 11 kali ya, dibangunkan apa? Istana, satu istana di surga ya. Kalau kita baca 11 kali, jadi 11 kali pahalanya satu istana di surga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Dan kemudian kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad tadi sebanyak 20 kali, kata Nabi, balasannya akan dibangunkan oleh Allah di dalam surga 2 istana. Istana ya. Plus Masih ada istananya. plus apanya? Plus bidadarinya. Plus ya. Iya, di surga itu nggak ada yang jomblo kan? Ya, di surga nggak ada yang jomblo. Itu 20 kali kalau dibaca, pahalanya atau balasannya 2 istana di surga. Ya, kalau kita di dunia nggak punya istana ya berharap istana di surga saja. Ya, Banyakin baca banyak baca kulhu ya. Berharap istana cinta. Ya. Kemudian kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 30 marrah 30 kali ya, maka balasannya kata Nabi akan dibangunkan oleh Allah di dalam surga 3 istana. Nah, kalau mau tambah banyak istana lagi terus tambah ya 50, 60 ya. Nah, pokoknya jadi juragan istana kan di sana. Kalau banyak baca surat Al-Ikhlas, luar biasa ya, sangat luar biasa sekali pahala. Kemudian diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ayu ajizu ahadakum
ayaqra'a fi lailatin sulusal Quran, kata Nabi. Apakah di antara kalian ini ya, ada orang yang nggak mampu ya membaca dalam semalam sepertiga dari Al-Quran? Dari kalian ini ada nggak yang nggak mampu baca baca Al-Quran sepertiga kurang lebih ya 10 juz ya satu malam Nggak ada. ya. Ya, apakah nggak mampu kalian baca 10 juz ini satu malam, kata Nabi ya. Maka kata para sahabat, oke Pak ya Rasulullah Al-Quran, gimana kami bisa baca Al-Quran dalam semalam itu dapat sepertiganya 10 juz ya gitu. Nah, kita juga nih ya, pertanyaannya pasti seperti itu. Kalau nggak tahu gitu kan, gimana caranya ya, 1 juz aja kita bisa 2 jam, disuruh 10 juz sebisanya ke subuh nggak tidur gitu ya. Gimana kata sahabat, ya Rasulullah, gimana kami ini bisa membaca Al-Quran dalam satu malam ini 10 juz atau sepertiganya? Maka kata Nabi, qala qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat qul huwallahu al-Ikhlas ini menandingi sepertiga dari Al-Quran. Ya, jadi kalau lagi kalau mau dapat pahala 10 juz ya baca 1 kali. Kalau mau dapat pahala khatam Al-Quran baca 3 kali. 3 kali sebelum tidur, itu sunnah. Kita baca surat Al-Ikhlas itu sunnah ya, 3 kali. Supaya apa? Supaya sebelum tidur kita khatam Quran ya. Enak banget ya. Nah, ini ya luar biasa. Ya, jadi menandingi sepertiga Al-Quran. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah ini istri Nabi Muhammad SAW, putri dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Qalat, beliau berkata, bu'itha rajulun fi sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lahu. Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'aha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu innallaha yuhibbu. Jadi Sayyidah Aisyah cerita. Jadi ada satu pasukan perang yang dikirim oleh Nabi ya, yang dipimpin oleh salah seorang sahabat yang di sini tidak disebutkan siapa namanya, yang mana komandan daripada pasukan perang tadi setiap ya sholat ini bacanya kulhu. Nah ini ya, ini buat kita nih ya. Jadi setiap sholat ya, sholat 5 waktu bacanya kulhu terus, Al-Ikhlas. Enggak apa yang lain apa? Apa yang lain? Ya. Sampai pasukan perang tadi merasa apa ya? Merasa aneh gitu. Penasaran nih kenapa ini komandan kita kalau sholat bacanya surat Al-Ikhlas atau kulhu. Ya. Selesai perang ya, pulang ke Madinah ya, pasukan tadi lapor sama Nabi, ya Rasulullah, ini kita punya komandan perang ini, kalau waktu sholat 5 waktu itu pasti bacanya surat Al-Ikhlas ya. Kemudian ya ditanya si orang tadi, komandan perang ini, kenapa kok setiap sholat bacanya surat Al-Ikhlas, apa enggak hafal surat yang lain gitu ya. Kalau kita mah mungkin jawabannya begitu, iya saya apanya Al-Ikhlas doang, makanya saya baca surat Al-Ikhlas. Apa jawaban sahabat tersebut? Bukannya nggak hafal surat yang lain kayak kita ya. Apa kata sahabat tersebut? Di annaha sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas ini yaitu rincian atau penjelasan dari sifatnya Allah.
Ya, isinya kan semua tentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Ahad itu ya asma Allah, sifat Allah juga ahad. Ya esa, ya. Allahus Samad. Samad asmaul husna. Benar enggak? Ya Samad itu ada kan? Yang intinya surat Al-Ikhlas ini ya menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kata sahabat tadi. Surat Al-Ikhlas itu menjabarkan bagaimana sifat zat yang Maha Pengasih dan Penyayang ini. Maka oleh sebab itulah aku suka sama surat Al-Ikhlas. Gitu. Bukannya gak hafal surat yang lain, kayak kita. Ya. Maka kata Nabi ketika mendengar jawaban si sahabat tadi yang menjadi komandan perang, maka kata Nabi kasih tahu si orang tadi, komandan perang tadi, sahabat tadi, bahwa Allah pun mencintai dia. Ya, jadi karena dia demen sama surat Al-Ikhlas, ya, karena demen apanya? Di situ surat Al-Ikhlas menjelaskan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kabarin dia, informasiin sama dia yang suka baca surat Al-Ikhlas, ya, bahwa Allah pun mencintai dia. Ya. Ini luar biasa. Jadi gampang banget dapat cintanya Allah ternyata. Kalau untuk umat Nabi ya. Gitu. Jadi nggak susah-susahan. Ya. Gitu. Itulah istimewanya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa ini? Belum. Terus nih. Terus. Bukan parkir aja. Nah, kemudian di sini diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fashaka ilaihi al-faqra wa dhiqal ma'ashi faqala lahu alaihi salatu wasallam idza dakhalta manzilaka in kana fihi ahadun aw lam yakun fasallim thumma sallim alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan wa fa'ala ar-rajulu dhalika wa adarra Allahu alaihi rizqa hatta afadha ala jiranihi. Ini buat motivasi kita nih. Ya, kalau urusan rezeki kita paling semangat pasti. Ya. Paling semangat. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad. Bahwa diceritakan ada seorang sahabat, seorang laki-laki datang kepada datang kepada ustadz, kepada kiai itu nggak jauh, pasti ngeluh, pasti itu. Kalau lagi senang lupa pasti. Ya. Ustadz curhat dong, lagi susah aja datang ke gua, senang namanya aja, ya. Ya. Bahwa salah satu sahabat datang kepada Nabi, ngeluh sama Nabi. Apa yang dia keluhkan? Hidupnya susah, ya rezekinya seret, sama lah modelannya kayak begitu kita. Dia lagi susah aja datang ke ustadz, ke kiai, minta doanya, udah sukses aja lupa lo kayak caleg lo. Ya. Nah, maka kata Nabi, ya, setelah mendengar keluh kesah sahabat tadi, gara-gara caleg ini, ya, apa kata Nabi? Idza dakhalta manzilaka, dikasih solusi sama Nabi. Biar apa? Ekonominya lancar, rezekinya lancar. Gitu. Susahnya, kesusahannya di dalam hidup ini diangkat oleh Allah. Apa solusinya kata Nabi? Kalau kamu masuk ke dalam rumah, baik ada orang ataupun tidak ada orang, maka ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Itu. Ya. Kemudian apa lagi? Tsumma salim alayya. Setelah kita ngucapin assalamualaikum, kita kirim salam sama Nabi. Nah, itu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Penting kita baca salam kepada Nabi, itu penting. Kenapa? Kalau kita baca salam sama Nabi langsung dibalas otomatis. Iya. Kontan, detik itu juga dibalas sama Nabi.
Cuma kita yakin nggak dengar. Banyak apa? Banyak apa kita nih? Dosa. Banyak dosa. Iya. Jaipong. Banyak dosa gitu. Jeli lah itu. Soalnya lah ya. Banyak dosa. Ya. Susu. Jadi nggak bisa dengar kita. Jawaban salam dari Nabi sendiri yang bilang bahwa mamin ahadin ya min ummati aw ma fi ma'al hadis yusallim alayya illa radallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam aw ma fi ma'al hadis. Kata Nabi, tidaklah salah seorang dari umatku mengucapkan salam kepadaku terkecuali Allah kembalikan ruhku kepada jasadku sehingga aku bisa membalas salam umatku tadi. Jadi kalau kita baca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi, kita dibalas sama Nabi itu salam. Ya. Salam itu apa sih? Keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan ya umum, keselamatan hidup, keselamatan ekonomi. Benar ya? Kalau udah dapat salam dari Nabi, ya, insya Allah hidupnya aman, tentram, ya, makmur. Makanya jangan sampai ditinggalkan waktu masuk rumah, ya. Assalamualaikum, tapi baca assalamualaikum ayuhan nabi ya, jangan assalam kayak baca sintu itu di pasal terakhir itu ya, 3 kali lagi, pakai mic lagi ya. Biasa aja, yang penting kedengeran sama kita gitu, ya. Jadi setelah kita mengucapkan salam kepada penghuni rumah, baik ada ataupun tidak, ya, tetap dianjurkan membaca salam. Kita baca salam untuk Nabi. Nah, kemudian setelah kita baca salam untuk Nabi, kata Nabi apa? Bacalah qul huwallahu ahad sekali. Salam kepada penghuni rumah, baik ada ataupun tidak, sekali. Baca salam kepada Nabi sekali. Qul hu sekali. Ya, qul hu sekali. Solusi. Ya. Nah, akhirnya setelah dapat solusi dari Nabi, ya kan, dapat amalan dari Nabi, ya, si sahabat tadi yang hidupnya susah, ya, ekonominya seret, gitu, pulang, diamalin sama dia, diamalin beberapa minggu, beberapa bulan, istiqomah. Ini yang berat ini nih, istiqomahnya ini. Kadang kita banyak lupanya, apalagi habis capek di tempat pekerjaannya, ya, terojol, ya. Susah, istiqomah itu susah, ya. Pulang kerja capek tempat kerjaan, ada kasus, ya, oh ingat sama salam gitu, ya. Beli stiker kan. Ya. Nah, akhirnya si sahabat tadi dia amalin untuk istiqomah, ya, baca salam sama penghuni rumah, baca salam kepada Nabi, baca surat Al-Ikhlas. Akhirnya apa kata periwayat hadis tadi, sahabat tadi, ya, yang meriwayatkan hadis, fa'aradallahu alaihi rizqa, fa'adarra alaihi rizqa. Kata sahabat tadi, Allah limpah ruahkan rizkinya. Istiqomahnya ini yang sulit, ya. Jadi kalau kita mau melimpah ruah rezeki kita, ini amalannya salah satu. Iya, jangan susah ekonomi dan ke dukun, jangan. Kacau. Solusinya ada semua, udah dikasih sama Nabi. Kitanya aja yang nggak mau tahu, nggak mau menggali, mengkaji, nggak mau. Mau nanya lagi, ya. Gitu. Nah, mana tadi Tuhan gara-gara rezeki lupa dulu ya. Qadarallahu alaihi rizqa, Allah limpah ruahkan rizkinya. Hatta afadha ala jiranihi, sampai itu rezekinya, ya, luber ke tetangga. Nah, rezekinya sampai luber ke tetangga. Ya. Makanya kata saya juga, untung kalau punya tetangga orang soleh, orang baik, jadi kita kebagian kebaikannya gitu. Kita nggak beramal tapi dapat gitu kan, burhan nih pengennya, ya. Nih solusi, jadi yang hidupnya seret, rezekinya seret, ini solusinya salah satunya surat Al-Ikhlas. Ketika masuk rumah. Ya, sebelum baca Al-Ikhlas, baca apa tadi?
Assalamualaikum ya kepada penghuni rumah, kemudian juga baca salam kepada Nabi. silakan ya sekali-sekali ya, bacanya sekali-sekali. Yang penting Koma. istiqomah. Ini yang sulit, istiqomah yang mahal. Makanya kata para ulama, istiqomah khairun min alfi qomah. Istiqomah continue apa ya? Istiqomah bahasa kerennya. Matohir apa? Continue ya, terus menerus ya. Ya, istiqomah itu lebih baik daripada kita punya 1000 karomah, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa menghilang. Ya, itu jauh. Kalau dibandingkan dengan keistiqomahan itu jauh. Ya, hanya berat istiqomah ini. Istiqomah hadir dalam majelis berat. Ya, hanya wae halangan dosa. Ya. Tetep. Kalau istiqomah ngopi itu jangan ditanya. Itu Lanjut. siangnya semua di sini ya. Ya. Kas. Nah, jadi itu salah satu keistimewaan atau faedah surat Al-Ikhlas. Apa? Memperlancar rezeki kita, ya, melimpah ruahkan rezeki kita. Ya, jangan ditinggalin ya, surat Al-Ikhlas ini penting ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya akan minta untuk maaf. Ya. Jangan lupa kita sebentar lagi mau pesta ini ya, mau pesta ya. Saya pesan jangan jadikan perbedaan ini ya sebab dari permusuhan. Ya, ya kita mau 01, 02, 03 terserah, itu hak kita, hak pribadi kita. Ya, terserah. Cuma saya bisa memberi masukan. Ya, kalau masalah pilih memilih, ya kita jangan terpaku dengan pilihan kita. Kadang pilihan kita salah, benar ya? Nah, di dalam agama, dalam syariat Islam, di dalam cara pilih memilih ini ada gimana? Istikharah. Biar Allah yang pilihin buat kita. Ya. Kalau udah pilihan Allah, pasti itu yang terbaik buat kita. Kalau pilihan kita mah kadang ada campur tangan sama hawa nafsu, benar nggak? Nah itu ya, makanya serahlah ya sebelum kita memasuki pilpres ya. Ya walaupun kita berbeda ya dalam pilihan, jangan sampai jadi gontok-gontokan ya. Jangan sampai kita putus silaturahmi, jangan sesama jamaah ya. Ya, biarin aja, nggak usah menjadikan diperbesar masalahnya ya. Perbedaan itu tidak akan ada selesainya, benar nggak? Jangan kan masalah politik, di dalam pendapat fikih, pendapat nahwu, segala macam ilmu agama itu para ulama berbeda pendapat. Perbedaan itu akan selalu ada, cuma ya kita menyikapinya bagaimana. Jangan kayak orang sumbu pendek ya, sumbu pendek meledak langsung ya, emosian, beda pilihan sama kita langsung ya, kita ponis segala macamnya ya, itu privasi mereka, hak mereka pribadi ya. Lu apa milih 011 bukan tahu sendiri lu, kemarin aja mimpinya begitu, nggak bener, terserah dia ya. Nah, sampai menjadi pemutus silaturahmi kita yang alhamdulillah min dalil. Saya pesan kalau memang pengen dipilihin Allah ya, pemimpin yang baik, ya istikharah dulu sebelum milih ya. Intinya kalau kita milih sendiri ya kadang tadi ada campur baurnya sama hawa ya, ada kepentingan pribadi. Karena kita memilih pemimpin ini bukan buat kita pribadi, buat seluruh rakyat Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang soleh, adil, yang bisa menaungi rakyat Indonesia, yang membuat
Indonesia ini akan lebih maju ke depannya. Amin ya rabbal Alamin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz atas tausiahnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita bisa mengamalkannya setiap hari. Dan kepada para jamaah, seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz, beda pilihan yang masalah. Tapi ingin saya klarifikasi. Kemarin saya share di grup itu, saya hanya menjaga seandainya ada yang beda pilihan nanti debatnya di grup nggak etis, makanya langsung saya gituin. Presidennya jangan banyak-banyak. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang berkenan, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wa